Shalom, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali dalam hari yang baru, minggu yang baru, kita percaya sepanjang minggu ini selalu ada berkat Tuhan tercurah. Kembali dalam program Memulai Hari Bersama Kristus dengan saya, Pendeta Giri Tengker. Saya Arti Indira Pardede. Hari ini kita masuk ke dalam bagian yang keempat dari serial Buah Roh. Dan sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu buat segala anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Dan ya Bapa, pagi hari ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, biarlah hikmat yang daripadamu boleh ada di dalam perenungan kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, haleluya, amin. Amin. Dan saudara yang terkasih, judul renungan kita hari ini adalah kesabaran yang berbuah manis. Ayat bacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Yakobus 5 ayat 7-8. Karena itu, saudara-saudaraku, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia bersabar sampai mendapat hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya. Dengan tema kesabaran yang berbuah manis, saudara, maka kita sebenarnya sudah masuk ke dalam bagian yang keempat, di mana sebelumnya kita telah membahas kasih, sukacita, dan damai sejahtera. Hari ini kita akan membahas tentang kesabaran. Dalam hidup ini, kesabaran bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Di dunia modern, kita seakan-akan dituntut, diajarkan untuk mendapatkan segala sesuatu dengan cepat. Baik itu makanan cepat saji, internet super cepat, solusi instan. Tetapi Allah bekerja dengan waktunya sendiri dan seringkali itu mengajarkan kita untuk bersabar. Lalu apa kesabaran menurut Alkitab? Dalam bahasa Yunani, kata yang digunakan untuk kesabaran dalam Alkitab adalah makrotumia. Makrotumia yang berarti tahan menderita dalam waktu lama atau tidak cepat marah dan menyerah. Jadi kesabaran bukan hanya menunggu, tetapi juga bagaimana kita menunggu dengan hati yang percaya kepada Tuhan. Yesus sendiri adalah teladan dalam kesabaran. Ia bersabar dalam menghadapi murid-muridnya yang lambat mengerti, bersabar dalam penderitaan di kayu salib, dan bersabar terhadap kita yang sering jatuh di dalam dosa. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Saudara yang terkasih, saya ilustrasikan bahwa ada seorang ibu yang hidup di abad keempat. Ia punya seorang anak yang suka memberontak, hidup dalam dosa dan menolak Tuhan. Tetapi ibu ini yang bernama Monica tidak berhenti dalam doa. Dia naikkan selalu doa-doanya dengan setia. Tahun demi tahun berlalu, tetapi anaknya tetap hidup dalam dosa. Orang-orang berkata kepadanya, Monica, mengapa kamu tidak menyerah saja? Tetapi ibu ini tetap berdoa. Selama 17 tahun ia berdoa tanpa henti untuk pertobatan anaknya, supaya anaknya diubahkan.
Dan akhirnya doa ibu tersebut didengar. Kesabaran dia dalam berdoa dan menantikan jawaban Tuhan membuahkan hasil. Anaknya bertobat dan menjadi salah satu tokoh besar dalam sejarah gereja yang disebut dengan nama Santo Agustinus. Apa yang bisa kita pelajari? Bahwa kesabaran dalam doa, walaupun kita belum melihat hasilnya secara langsung cepat, tetapi pasti itu berbuah manis. Pertanyaannya, mengapa kesabaran itu penting? Yang pertama, kesabaran menunjukkan iman yang dewasa. Kita baca dalam Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Orang yang sabar bukan berarti lemah, tetapi justru kuat dalam iman. Yang kedua, mengapa kesabaran itu penting? Kesabaran pasti membawa berkat. Sama seperti Abraham harus menunggu 25 tahun sebelum Tuhan menggenapi janjinya tentang Ishak. Jika Abraham tidak sabar, jika Abraham menyerah, ia tidak akan melihat janji Tuhan digenapi. Begitu juga dengan kita. Jika kita tetap sabar dalam menghadapi pencobaan, dalam menantikan janji Tuhan, kita akan melihat berkat yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Yang ketiga, kesabaran menghasilkan karakter Kristus. Dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 dituliskan, dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menghasilkan pengharapan. Tuhan Yesus sering memproses kita melalui kesabaran, supaya kita sebagai murid Kristus semakin serupa dengan Kristus. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa belajar hidup dalam kesabaran? Yang pertama, saudara, kita harus percaya bahwa waktu Tuhan selalu yang terbaik. Mari dimanapun saudara berada, coba sama-sama katakan waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya. Itu sebabnya Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita sering ingin sesuatu itu sekarang, maunya harus jadi sekarang. Tetapi Tuhan tahu kapan waktu yang paling tepat bagi kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar hidup dalam kesabaran? Berdoa dan berserah kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 berkata, Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Karena kesabaran bertumbuh saat kita belajar untuk berserah kepada Tuhan dalam doa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa belajar hidup dalam kesabaran? Yaitu mengingat betapa sabarnya Tuhan terhadap setiap kita. Maka Kolose 3 ayat 12 berkata, Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Tuhan itu sangat sabar terhadap kita. Anda bisa bayangkan kalau kita punya Tuhan yang pemarah. Setiap kali kita buat kesalahan dan dosa, lalu Dia kirimkan api dari langit. Kita tidak memiliki Tuhan seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan kita sangat sabar
Dan jika kita menyadari itu, maka harusnya kita juga akan belajar bersabar terhadap orang lain dan terhadap proses kehidupan kita sendiri. Kesabaran itu sulit, tetapi buahnya pasti manis. Saudaraku, kesabaran bukanlah sesuatu yang mudah. Seperti seorang petani yang bersabar menunggu panennya, kita juga harus bersabar menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Kita lihat Monica bersabar dalam doa dan akhirnya melihat anaknya bertobat. Abraham bersabar dalam iman dan akhirnya melihat janji Tuhan digenapi. Tuhan kita Yesus bersabar dalam penderitaan dan akhirnya membawa keselamatan bagi dunia. Jika kita tetap bersabar dan tidak menyerah, pada waktunya kita akan menuai buah yang manis. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan diajarkan untuk terus bersabar, menanti setiap janji-janji-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus menuntun kami menjadi murid-murid Kristus yang setia, yang terus akan memuliakan nama-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Berkatilah suami kami Tuhan, istri kami, anak-anak kami, bahkan seluruh keluarga besar kami dimanapun berada. Dan biarlah Tuhan Roh-Mu menuntun kami untuk selalu memuliakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Maka selalu berjalan dalam iman kepada Kristus. Lihat hari-harimu dengan optimis. Dan kita lihat bahwa pertolongan Tuhan selalu tercurah bagi Anda dan keluarga. Dan jangan lupa untuk selalu memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.